Musik atau lagu menjadi salah satu media hiburan paling populer. Sebagian besar populasi manusia pasti menyukai musik atau lagu. Tapi ada beberapa lagu yang justru dianggap aneh dan misterius. Bahkan, konon katanya ada beberapa lagu yang jika dinyanyikan atau bahkan hanya didengarkan saja, maka si penyanyi atau pendengar bisa mengalami hal yang mengerikan jika terlalu dalam menghayatinya. Benarkah seperti itu? Lalu, lagu apa sajakah itu? Inilah Misteri Les Harian. Tidak bisa dipungkiri, musik atau lagu adalah salah satu media hiburan terbesar yang dimanfaatkan manusia sebagai relaksasi diri atau bahkan sebagai sarana pengungkapan diri. Tapi satu hal yang mungkin belum kita ketahui, di balik syahdunya nada, di balik manisnya lirik, ada suatu misteri yang sulit dicerna oleh nalar kita. Terlepas dari benar apa tidaknya, yang pasti sebuah musik atau lagu bisa mempengaruhi diri kita baik atau buruk. Berikut adalah lagu-lagu yang dianggap kontroversial, mengerikan, dan misterius oleh beberapa pihak. Gloomy Sunday. Gloomy Sunday adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Rezo Ceres pada tahun 1933. Lagu ini menjadi kontroversi besar pada saat itu karena dianggap berbahaya dan dianggap sebagai lagu bundir Hungaria. Pasalnya, sejak lagu ini dipublikasikan, lagu ini dikait-kaitkan dengan banyaknya rentetan kasus bundir di Hungaria pada saat itu. Nada yang melankolis dan juga lirik yang bercerita tentang keputusasaan cinta mengundang rumor bahwa lagu ini bisa menyebabkan depresi, bahkan jika didengarkan secara intens, bisa membuat siapa saja yang mendengarkannya terhanyut dan lepas kendali. Kebenaran tentang hal ini tidak mutlak, karena banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi. Salah satunya adalah kondisi psikis dari pendengarnya itu sendiri. Aserehe. Lagu Aserehe yang dipopulerkan oleh Las Ketchup pada era tahun 2000-an. Ini juga tak lepas dari anggapan miring sebagian kalangan. Lagu ini dianggap sebagai lagu sesat karena liriknya dianggap sebagai mantra pemuja setan. Bahkan pada bagian lirik disebut-sebut itu tidak memiliki makna. Bahkan jika diputar secara terbalik atau di reverse, justru memiliki referensi ke arah setan tersembunyi. Bahkan anggota grup Las Ketchup sampai memberikan klarifikasi akan hal ini. Mereka menegaskan bahwa lagu ini murni lagu biasa, tidak ada unsur menyimpang seperti yang dirumorkan. Karena liriknya berbahasa Latin, tentu saja kita semakin sulit untuk mencerna hal ini. Mungkin hanya merekalah yang tahu apa yang sebenarnya. Poli, Nirvana. Siapa yang tidak tahu dengan Nirvana? Para penggemar musik keras atau underground pasti sudah tidak asing dengan Nirvana. Ya, di balik kepopuleran Nirvana dan kontroversi atas kematian sang vokalis sekaligus motor Nirvana, Kurt Cobain, ternyata ada sebuah lagu yang dianggap mengerikan dari band legendaris ini, yaitu lagu Polly yang ditulis oleh sang vokalis Kurt Cobain. Lagu ini dianggap berbahaya dan mengerikan. Pasalnya, liriknya diambil dari kisah nyata penculikan dan penyiksaan seorang remaja. Sehingga sebagian pengamat musik menganggap lagu ini sangat mengganggu psikis
pendengarnya. Hellhound on My Trail. Lagu ini adalah lagu blues legendaris dari Robert Johnson pada tahun 1937. Lagu ini dianggap misterius karena dalam lagu ini liriknya menggambarkan Johnson yang ketakutan dikejar anjing neraka atau iblis. Sampai ada yang beranggapan bahwa Johnson telah menjual jiwanya kepada iblis demi sebuah bakat dan akhirnya dikejar-kejar iblis untuk dimintai pertanggungjawaban atas perjanjiannya itu. Dan kematian tragisnya di usia 27 tahun memperkuat dugaan tersebut. Hotel California, Eagles. Ada yang tahu lagu ini? Ya, Hotel California yang dipopulerkan oleh Eagles pada tahun 1977. Lagu yang ciamik dan enak didengar dengan komposisi musik yang sederhana. Ternyata lagu ini juga tak lepas dari kontroversi menyeramkan. Pasalnya, di bagian lirik, "You can check out anytime you like, but you can never leave." Bagian lirik ini dianggap mengundang kontroversi dan mitos bahwa ada yang menyebutkan lagu ini bercerita tentang tempat ritual pemuja setan, yang dimana lagu ini ditulis oleh anggota Eagles sendiri, yaitu Don Felder, Glenn Frey, dan Don Henley. Kukatakan dengan indah, Peter Pan. Siapa yang tidak tahu dengan lagu ini? Lagu dari salah satu band besar dan populer di Indonesia di kalangan generasi 90-an, yaitu Peter Pan. Nama kala itu yang sekarang sudah berganti nama menjadi Noah. Lagu Kukatakan dengan Indah yang dirilis pada tahun 2004. Lagu ini juga ternyata menyimpan misteri. Pasalnya, ada suara backing vokal perempuan di dalam lagu ini yang terdengar sangat jelas di sekitar menit keempat 42 detik sampai menit keempat 52 detik. Kalau kalian lupa atau bahkan belum tahu, coba putar lagu ini. Kenapa ini bisa disebut sebagai misteri? Kan bisa saja Peter Pan memang memakai backing vokal perempuan pada lagu itu. Tapi faktanya Peter Pan tidak memakai backing vokal perempuan di lagu itu dan di beberapa lagu lainnya. Keterangan itu langsung keluar dari mulut para personil Peter Pan itu sendiri. Ariel yang waktu itu mewakili teman-temannya untuk memberikan keterangan dalam sebuah acara yang saya terus terang sudah lupa acaranya apa. Jadi, kalau bukan suara backing vokal, lalu suara siapa itu? Bahkan, Ariel dan teman-temannya pun tidak bisa banyak berkomentar. Hal ini sempat dikait-kaitkan dengan sosok almarhumah lady rocker legendaris Indonesia, yaitu Nike Ardilla. Banyak yang berspekulasi bahwa itu adalah suara dari almarhumah Nike Ardilla, yang kebetulan lagu Kukatakan dengan Indah ini direkam di studio milik Nike Ardilla. Selepas Kau Pergi. Lagu Selepas Kau Pergi milik dari band La Luna juga memiliki misteri yang tak kalah aneh dan menyeramkan. Pasalnya, ada sebuah komposisi yang terasa tak sejalan dengan alur lagu tersebut, terutama dari komposisi instrumen.
Bagi pengamat musik, pasti akan menganggap ini janggal. Karena di lagu tersebut tepatnya di menit 25 detik sampai 2:48 detik hingga menjelang akhir lagu ada sebuah suara instrumen yang tidak nyambung atau tidak sinkron dengan nada lagu tersebut. Dan ketika didengar secara seksama, suara itu seperti suara gamelan yang nadanya tidak mengikuti nada lagu tersebut. Silahkan teman-teman cek sendiri dan dengarkan secara seksama suara apa itu. Suara ini masih jadi misteri karena setahu saya belum ada konfirmasi dari pihak Laluna sendiri. Lingsir Wengi. Lagu Gending Jawa ini sebenarnya adalah lagu penolak bala. Karena lagu Lingsir Wengi yang asli adalah ciptaan dari Sunan Kalijaga yang bertujuan untuk mengusir gangguan makhluk halus, penolak bala, dan sebagai doa keselamatan. Namun mitos miring pun tak lepas dari lagu ini. Lagu ini justru dianggap sebagai lagu pemanggil makhluk halus. Dan konon katanya lagu ini sangat disukai oleh kuntilanak. Apalagi setelah lagu ini dijadikan backsound sebuah film berjudul Kuntilanak pada tahun 2006. Benar atau tidaknya, kembali pada persepsi dan keyakinan kita masing-masing. Karena ya itulah kelemahan masyarakat Indonesia. Segala hal apapun sedikit saja dikaitkan dengan hal gaib, maka akan menjadi besar terlepas dari benar atau tidaknya. Nina Bobo. Lagu Nina Bobo berakar dari urban legend tentang anak perempuan campuran Belanda dan Jawa yang bernama Helenina yang lahir pada tahun 1871 dari pasangan Pan Rodnik dan Mustika. Pada saat itu, Nina mengalami sakit demam dan susah tidur, lalu meninggal dunia di usia 6 tahun. Konon, sang ibu menciptakan lagu Nina Bobo ini untuk menidurkannya. Namun arwah Nina menghantui orang tuanya dan meminta lagu itu terus dinyanyikan. Menurut cerita, setelah Nina meninggal, sang ibu terus menyanyikan lagu tersebut karena mendengar suara Nina menangis. Ada kepercayaan bahwa jika lagu ini dinyanyikan pada malam hari, arwah Nina akan datang. Kemudian yang terakhir, Bangbung Hideng. Bangbung Hideng atau Kumbang Hitam. Lagu ini berasal dari Jawa Barat dan sering dinyanyikan oleh sinden biasanya. Lagu ini pun dikaitkan dengan kepercayaan atau mitos yang kurang sedap. Karena banyak yang beranggapan lagu ini adalah lagu pemanggil setan. Hampir sama seperti lagu Lingsir Wengi. Selain itu, lagu ini juga dikaitkan dengan insiden kesurupan, di mana jika ada orang yang menyanyikan atau mendengar lagu ini, kemudian dihayati sangat dalam, konon katanya akan terjadi kesurupan. Konon katanya. Terlepas benar atau tidaknya dari semua yang telah dipaparkan, kita harus bijak menyikapinya. Lagu apapun itu, jika kita terlalu dalam menjiwainya, maka kita akan masuk ke dalam cerita lagu itu. Masuk dalam dan semakin dalam. Dan mungkin saja bisa membuat kita lepas kendali. Pesan saya, jika kalian lagi sedih dan ingin mendengarkan lagu, dengarkanlah lagu yang ceria. Begitupun sebaliknya,
Jika kalian lagi emosi, dengarkanlah lagu yang menenangkan. Tapi sesungguhnya yang paling menenangkan adalah mohon kepada Tuhan dengan cara berdoa. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga menghibur, memberi manfaat dan wawasan bagi kita semua. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.